Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya. Kita sedang mempelajari tentang tartil Al-Quran dengan menggunakan nada. Nada pada kesempatan kali ini kita akan pelajari yaitu nada ros. Sebelumnya kita pelajari tentang nada nahawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang nada ros. Nada ros ini umum atau sering sekali kita dengar. Nah, di mana kita sering mendengarkan? Pada lantunan azan yang dikumandangkan muadzin ketika waktu-waktu sholat tiba. Jadi dalam sehari sering kita mendengarkan azan 5 kali dalam sehari dari pengeras suara masjid. Seringkali yang pada umumnya itu muadzin menggunakan nada ros. Kenapa? Karena nada ros ini merupakan salah satu nada yang ringan untuk dipelajari atau dikuasai oleh siapa saja. Di kesempatan kali ini kita coba implementasikan nada ros ke dalam azan. Insya Allah kalau bisa diimplementasikan ke dalam azan, dalam bacaan Al-Quran akan lebih mudah, ya. Akan lebih mudah untuk diresapi nadanya dan diimplementasikan dalam setiap ayat yang kita bacakan. Bagaimana nada azan? Bagaimana azan dengan nada ros? Jadi kita contohkan terlebih dahulu. Tadi untuk pertama, biasanya adzan dengan nada ros, lafaz Allahu Akbar menggunakan nada tinggi atau nada satu. Ya. Coba kita contohkan. Allahu Akbar. Nada satu. Diulang lagi. Allahu Akbar. Kenapa kita bisa mengetahui itu nada yang sama? Kita lihat akhirnya. Allahu Akbar. Naik. Yang kedua, Allahu Akbar. Dua-duanya naik ke atas. Jadi nada itu diketahui itu nada satu, nada dua atau nada tiga. Itu kita perhatikan di akhirnya. Kalau di akhirnya dia naik, berarti itu kemungkinan besar nada satu. Adapun di tengah-tengah bisa rendah, bisa datar, bisa tinggi, itu tergantung dari variasi masing-masing orang, masing-masing yang membawakan. Nah, kemudian kita lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu nada satu. Nada tiganya mana? Kita lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu nada tiganya. Dan dimulai lagi dengan nada tinggi akhiratnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian nada tiganya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Saya kira nada satunya tinggi, nada tiganya rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi nada ros itu yang mudah kita kuasai, salah satu nada yang mudah kita kuasai karena identik dengan 1-3-1-3. Bisa satu langsung dihabiskan dengan 3. Adapun dalam adzan biasanya nada adzan itu divariasikan di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Contohnya begini. Hayya 'alas shalah. Itu yang sesuai dengan nada 3. Nah, ada kalanya kita dengar hayya 'alas shalah.
akhirannya akan tetap sama. Meskipun dia ada turun, naik lagi, akhirannya tetap sama. Itu nada satu. Jadi ada dalam azan ataupun tartil ada yang namanya variasi. Nah, variasi itu dikembalikan kepada masing-masing. Variasi itu bisa kita pelajari dengan cara mengikuti bacaan-bacaan dari syekh atau dari qori-qori internasional yang mereka sudah punya bentuk variasi sendiri. Kemudian kita tiru sesuai dengan nada yang mereka bawakan. Nah, itu bisa. Nah, ada juga variasi itu sesuai dengan feeling yang kita dapatkan. Jadi kita bisa memunculkan variasi baru, syaratnya kita mendapatkan feeling nadanya, tidak fals dan tidak keluar dari nada ros atau identik dengan nada ros. Contohnya bagaimana? Kita variasikan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nada satu. Kemudian bisa kita naikkan lagi ke jawabul jawab seperti dicontohkan pada pelajaran sebelumnya. Ada jawabul jawab yang nada tinggi. Hayya 'alal falah. Jadi tetap 1 dan 3. Ingat, yang perlu kita ingat nada 1 dan nada 3-nya. Untuk pertengahannya boleh bebas, boleh dinaikkan, boleh diturunkan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan itu bisa kita lihat dari bagaimana dia menirukan bacaan syekh atau contoh-contoh yang sudah ada, adan-adan yang sudah ada. Atau dengan menciptakannya sendiri, itu boleh juga. Kemudian, jadi adan itu identik